Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian, Allah muliakan para jamaah, para hadirin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini pada kajian kita, yakni kajian fikih muamalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan pada kita semuanya berbagai macam bentuk kenikmatan. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu luang sehingga kita bisa bertemu kembali pada momen talabul ilmi kita pada malam hari ini. Kita meyakini bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu adalah salah satu wasilah, Bapak sekalian, salah satu wasilah, salah satu sarana, salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah sampaikan dalam surah At-Tahrim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum surah Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para orang yang berilmu, para orang yang beriman dan berilmu. Bahkan Bapak sekalian, kalau kita lihat kembali dalam surah Al-Baqarah, cerita mengenai penciptaan Nabi Adam. Bapak sekalian, itu kalau kita baca ayat-ayat, rangkaian ayat yang bercerita mengenai perintah Allah bersujud untuk malaikat, ya, dan yang lain-lain makhluk langit lah pada umumnya, itu mereka diminta bersujud kepada Nabi Adam kapan Pak? Apakah begitu Nabi Adam diciptakan langsung jadi kemudian diminta langsung sujud para malaikat? Ternyata tidak, Bapak sekalian. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus pada satu halaman itu, kapan malaikat, kapan iblis itu disuruh sujud? Ternyata mereka disuruh sujud pada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam menyebutkan benda-benda yang ada di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan proses ta'lim, pengajaran kepada Nabi Adam, ini mungkin ya, nggak tahu di surga seperti apa. Katakanlah kalau kita meyakini surga itu penuh buah-buahan, ini mungkin buah pepaya ini dan seterusnya, diajari semua. Kemudian Allah sampaikan pada para malaikat, wahai para malaikat, ini apa namanya? Seperti kurang lebih dites para malaikat. Ternyata malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu perkataan malaikat itu. Artinya, Allah, kami gak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sederhananya, malaikat gak tahu ini apa namanya. Baru kemudian Allah tanya kepada, perintahkan pada Nabi Adam, wahai Adam, sebutkan nama benda-benda ini. Ambihum bi asma'ihim. Sebutkan nama-nama ini apa wahai Adam. Nabi Adam lancar, barulah kemudian wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Setelah dia menyebutkan ini A, B, C, D dan
dan seterusnya, barulah kemudian malaikat itu diminta bersujud. Tentunya sujud bukan sujud ibadah, sujud takrim, tasyrif atau kehormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Mulai dari situlah kemudian perseteruan makhluk yang dalam manusia, jin, makhluk kita ya ini, dan iblis beserta para tentaranya. Dan iblis dari golongan jin. Baik. Tadi Allah memuliakan kesempatan bulan lalu kita sudah memulai fikih muamalah, kajian fikih muamalah dari bab apa Pak? Ada masih ingat? Kalau lupa kita selesai apa? Apa Pak? Kita mulai dengan bab akad ya Pak ya. Bulan lalu akad. Akad, karena bagaimanapun kita kalau mulai muamalah, interaksi di sini ya, muamalah itu biasanya muamalah maliyah harta. Kita mulai dengan akad. Ya. Mau minjam akad, mau menyewa akad, ya. Mau menggadai pakai akad. Nah, itu kalau kita acuannya fikih tentunya. Kita waktu itu memulai dengan apa itu akad, kemudian bagaimana arahan syariat kita mengenai akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad ataupun perjanjian yang kalian ataupun kita semua buat. Dan seterusnya ya. Hadis Nabi misalkan Nabi Al-Karim menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin salasun idza haddatsa kadzaba, dan seterusnya. Ciri-ciri orang munafik ada 3, yakni ketika bicara dia dusta dan seterusnya. Di situ disebutkan apa? Ketika dia berjanji maka dia mengingkari. Lawannya adalah nggak boleh ingkar, berarti janji kita harus kita tepati. Itu namanya akad perjanjian. Disebutkan juga pada pertemuan kita bulan lalu bagaimana apa sih rukun sebuah akad itu. Kita sebutkan ada al-aqidani, ada orang yang berakad, ada orangnya, nyata orangnya. Kalau sekarang kan ada ya Pak, sekarang manusia jadi-jadian, ya nggak Pak? Iya, kalau yang sudah paham dunia AI tahu. Kita bisa bikin orang Pak di AI itu, minta, bahkan bisa bergerak, bisa bicara. Ada videonya, tapi itu orang jadi-jadian. Ada orang yang membuat akad, yang berakad itu ada. Apalagi objek akadnya apa? Mahallul aqdi, objek akad. Apa yang kita makatkan nih? Kalau mau jual beli, yang jelas jual belinya. Jangan sampai barangnya haram, misalkan jual beli, misalkan ganja, jelas haramnya. Kemudian warabit, ia jema'u atau pengikat, itulah yang kita sebut dengan ijab dan qabul. Ada yang orang yang berakad, kemudian jelas objek akadnya apa, kemudian yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang sering kita bahasakan dengan bahasa yang lain, yakni sighatul aqdi. Sighah, ini sering kita dengar kata sighah, sighatul aqdi atau ijab dan qabul. Ungkapan saya ingin menjual, saya terima, saya ingin menggadai, saya terima, dan seterusnya. Bahkan biasanya Pak di bulan Ramadan itu ada yang panitia penerima zakat, itu kan tertulis biasanya di meja-meja panitia, biasanya seperti itu. Kemudian yang perlu kita juga ulangi kembali bahwa akad itu pada prinsipnya menggunakan qaul, perkataan, menggunakan qaul. Harus jelas kata-katanya.
Tetapi boleh juga akad dengan perkataan itu yumkin. Ini yang mungkin saja bahasa para ulama. Wa yumkin, boleh saja diganti dengan perkataan itu, lisan itu, kata-kata itu diganti dengan segala macam tindakan yang menandakan bahwa kita betul-betul ingin melakukan transaksi tersebut. Dari sini kemudian entah pakai isyarat, entah pakai tulisan. Maka di sini kemudian ada yang tanya bulan lalu, bagaimana kalau kita ke belanja ataupun beli sesuatu di pasar, di warung kelontong atau di pom bensin, itu nggak ada akadnya, sedangkan di sini harus ada akad. Itulah yang dibiasakan oleh para ulama akdul mu'aqah namanya, yakni akad yang tanpa kata-kata yang formal. Saya jual, saya beli, dan itu sah-sah saja. Inda jumhurin fuqaha, boleh dan sah secara hukum fikih menurut mayoritas para ulama. Kemudian kita bahas juga, ini masih mengulang ya Pak. Kemudian kita bahas juga yakni bagaimana akad menggunakan isyarat. Bagaimana Pak? Boleh nggak Pak? Ada dua pendapat waktu itu. Yang pertama yang dibahas adalah bagaimana kalau orangnya sebenarnya bisa bicara lancar, normal, tapi dia mau akad pakai isyarat. Dia malas ngomong, malas bicara, ya. Atau ada orang yang mungkin introvert, nggak mau keluar kata-kata, nggak mau ngapa-ngapain, malas bicara. Bagaimana hukumnya? Kalau orang itu pada prinsipnya mampu bicara menggunakan lisan, kemudian dia mau transaksi dengan bahasa isyarat, maka kata ulama Hanafi dan Asy-Syafi'iyah, ya, ini mayoritas mazhab kita Syafi'i, mengatakan apa? Tidak sah akad orang tersebut karena harusnya bisa bicara, ngapain menggunakan isyarat. Kemudian yang kedua, pendapat Malikiyah dan fuqaha Hanabilah, sah kok meskipun bisa bicara, tapi saat akad tidak mau menggunakan akad dengan suara. Selama akadnya dengan isyarat yang bisa dipahami. Kalau memang tidak bisa kata-kata seperti dia, mohon maaf, bisu atau apa lagi, gagap, mau ngomong makan aja susah banget keluarnya. 3 waktu baru makan, susah kalau kata-katanya. Maka di sini disebutkan barulah ditolerir bisa menggunakan apa? Yang pertama diutamakan, kalau dia bisa menulis maka akadnya dengan tulisan. Kalau tulisan nggak bisa nulis karena belajar misalkan, karena nggak ada sekolah luar biasa misalkan, ya, maka baru kemudian menggunakan bahasa isyarat. Baik, Bapak sekalian, kita masuk sekarang ke mahallul aqdi. Apa sih objek akad itu? Mahallul aqdi disebutkan di sini adalah yakni kullu syai'in tahirin muntafi'in bihi syar'an. Setiap sesuatu yang suci Pak, bersih dan bisa kita manfaatkan. Entah dia bisa diindrawi, barangnya ada. Kita mau beli mobil, mobilnya ada. Ainan am manfaatan, atau juga secara manfaat. Artinya ada orang yang akad itu transaksi jasa misalkan. Contohnya apa Pak? Jasa Pak? Misalkan ya itu beli tiket itu beli kan ya? AC, servis AC. Ya, misalnya servis AC itu kan apa Pak kita bayar? Jasanya. Atau misalkan panjang SIM, ya Pak, panjang SIM misalkan.
panjang nanti nggak masuk, nggak bisa masuk dompet nanti kalau panjang. Terpanjang sin bahasa jasa juga, atau silatan barang tadi itu, entah buku, entah macam air apa segala, pokoknya barang atau khidmah layanan, tadi layanan jasa. Wa yushtaratu an yakuna ma'lum al-wujud, disyaratkan bentuknya memang bendanya harus ada, maklum, diketahui bentuknya. Ya. Kalau jual mobil, mobilnya warna apa nih? Putih, ya putih. Sampaikan pada akadnya putih. Jangan sampai kemudian mobilnya merah dikatakan putih, atau sebaliknya. Wasifat, sifatnya juga jelas. Kalau kita baca sirah itu kan diantara kesuksesan Nabi Muhammad SAW, ya cerita apa adanya. Ya. Ini ketika berjualan gitu kan. Ini kalau barangnya ada aib, kemudian disampaikan ada aib. Wal qadar, apa nih qadar ini? Jelas takarannya, ukurannya. Kalau 2 liter, ya disampaikan 2 liter. Wal ajal in ujil, jelas temponya. Kalau mau ngutang, bayarnya bulan depan, maksimal tanggal 10, harus jelas tanggal 10-nya. Wa yushtarat an yakuna maqduran ala taslimihi. Orang yang menjual itu disyaratkan dia memang mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Jangan sampai saya menjual buku, saya menjual motor, saya menjual sepeda, tetapi sepedanya sedang dipinjam ataupun diutang, ya, diutangkan ke orang lain. Enggak sah. Kan dia harus barangnya dia sempurna, ada di penguasaannya. Wa an yakuna saliman minal gharari war riba. Enggak boleh ada unsur-unsur ketidakjelasan ataupun unsur riba. Ini objek akad. Jadi bisa bentuknya barang yang aini, jelas barangnya, ataupun bentuknya yang tadi itu non indrawi, jasa, kemudian apa tadi, layanan jasa dan seterusnya. Baik. Ini apa sekalian? Ini yang menjadi objek akad kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka enggak jauh dari itu. Enggak jauh dari yang tadi disebutkan. Kemudian sekarang kita masuk ke setelah mahallul aqdi, objek akad, maka sekarang al-aqid wa syartuhu. Apa syarat syah seorang tersebut dikatakan sebagai orang yang berhak untuk melakukan akad transaksi. Di sini sebutkan seorang tersebut adalah harus balik, maka nggak boleh kalau anak-anak itu melakukan transaksi, rentan dikerjain, rentan dibohongi, dikasih permen bisa beli 2 juta misalnya, makanya bisa jangka lakari. Akilan juga orangnya harus berakal, nggak bisa kemudian kita transaksi dengan orang yang mohon maaf gangguan jiwa, ODGJ. Hari ini misalkan dia normal, sadar, nanti entar sore, yang jelas, entar sore bisa ngomong ngelantur. Nah dia kita senyalir dengan orang dengan gangguan jiwa, tapi dapat warisan banyak misalkan, warisannya banyak, kita manfaatkan, yang saya beli, nggak sah. Kemudian ayyakuna mukhtaran, orang yang berakad itu boleh memilih, ada merdeka dia. Saya mau transaksi dengan Anda ataupun dengan yang lain, terserah saya. Dia mukhtar, dia bebas untuk memilih pada siapa dia menjual atau melakukan transaksi akad. Kemudian qadiran ala taslimil ma'qud, yang tadi disampaikan. Dia kemudian betul-betul benda barang tersebut betul-betul di bawah kepemilikan dia. Enggak boleh punya bersama. Enggak boleh jual rumah warisan. Atau rumah itu ya kemungkinan ada, misalkan bukan hanya kita yang punya, mungkin punya kakak, punya saudara, punya adik, kita main jual-jual aja. Enggak boleh. Karena tidak kita, bukan kepemilikan kita secara
sempurna. Tapi kalau ahli waris yang lain sepakat bagaimana? Sah-sah saja. Misalkan daripada rumahnya punya saudara 5 laki-laki semua, kemudian punya rumah di Batara Asri, ya, daripada kemudian dibuat 5 petak yang nggak mungkin juga. Kecuali ada 5 rumah misalkan. Kalau hanya 1, bagaimana caranya? Mungkin mereka diskusi musyawarah, kita jual aja deh, nanti hasilnya kita bagi rata. Silahkan kalau seperti itu. Kecuali tadi itu dipermasalahkan adalah satu pihak saja yang menjual tanpa ada kesepakatan dengan pihak-pihak yang sama halnya dengan apa Pak? Jual tanah tapi sertifikatnya banyak. Yang terjadi ada 1, 2, 3 sertifikat kemudian dijual, permasalahan lagi muncul. Ya baik, ini syarat orang yang melakukan akad. Ya, jadi dia harus beli, kemudian berakal, dan kemudian dia bebas memilih. Artinya tidak ada tekanan ya Pak ya, bukan dalam ancaman, bukan dalam tekanan, ya, terancam. Misalkan tiba-tiba dapat surat kaleng, kalau kamu nggak jual tanah ini hati-hati, kalau kamu bisa macam lah, bisa terancam. Jadinya dia boleh bebas mau jual mau kagak, terserah dia. Kemudian qadiran ala taslimil ma'qud, ya betul-betul barang tersebut betul-betul atas kepemilikan, di bawah kepemilikan dia. Makanya inilah syarat-syarat sah seorang tersebut bisa dikatakan boleh bertransaksi. Kalau ada yang tidak ada di sini berarti transaksinya bermasalah secara hukum fikih. Baik, bulan lalu kita dapat pertanyaan, bagaimana hukum bertransaksi menggunakan alat-alat komunikasi modern? Sekarang sudah luar biasa, masya Allah. Ada yang namanya teleconference, apa misalkan Zoom, apalagi Google Meet, bahkan WA pun bisa menelpon banyak orang sekarang. Satu grup bisa terkoneksi video call. Itu gimana Pak hukumnya? Boleh nggak Pak? Boleh nggak akad menggunakan alat-alat komunikasi modern? Boleh. Boleh. Baik, di sini diawali oleh keterangan ya bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel, tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Kita fleksibel, ini mengikuti perkembangan zaman selama tidak mencederai dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, maka kemudian silahkan saja. Termasuk transaksi menggunakan alat-alat komunikasi modern, media massa modern. Di sini disebutkan, cuma di sini disebutkannya adalah a'dha majma' fikih al-islami. Ini semacam ini Pak, semacam lembaga fikih internasional. Kalau nggak salah markasnya di Jeddah di Arab Saudi. Semua masalah-masalah kontemporer dibahas di situ. Termasuk akad menggunakan alat-alat komunikasi modern, HP barangkali, banyak, Zoom, banyak. Bagaimana? Intinya adalah boleh dan sah. Cuman kita secara perinci kita akan sebutkan satu persatu bagaimana keterangannya. Pertama adalah langsung ke poinnya Pak. Di sini tentunya ada beberapa mukadimah ya, sebelum ke ABCD. Di antara yang disebutkan itu adalah kalau kemudian ada kita menggunakan transaksi menggunakan alat-alat komunikasi modern, maka itu lebih cepat ataupun akhirnya produktivitas tidak terkendala. Ya Pak ya. Jadi nggak usah bayangkan kalau harus ketemu, entah apalagi orang yang sibuk sekali. Kalau sebulan sekali ketemu sana, kalau tahun depan sekarang janjian tahun depan ketemu ya lama itu nunggu transaksinya, kemudian produktivitasnya yang nggak jalan-jalan. Nah, di antaranya yang itu. Kemudian
apa namanya? Belum lagi tadi kita sebutkan al-khitab atau bunyi kaidahnya. Al-kitabah kal-khitab. Yang tertulis itu, yang tertulis, akad yang tertulis tidak jauh beda dengan akad yang disebutkan dalam bentuk lisan perkataan. Itu berangkat dari situ, maka di sini ditentukan beberapa poin. Yang pertama adalah idza tamma ta'aqud baina ghaibaini la yajma'uhuma makanun wahid. Kalau terjadi akad Bapak sekalian antara dua orang yang gaib. Apa gaib, Pak? Ya enggak ada ya, gaib itu. Kan kita ini bicara mengenai transaksi dengan alat komunikasi yang modern. Biasanya berjauhan tempat, satu di Jakarta, satu di mana misalkan, Pak? Di Cilengsi. Satu di negara Prancis misalkan, Paris. Satu di Jakarta, satu di Palembang, jauh. Untuk ketemuan susah. Apalagi 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sedang ramai-ramainya Covid, nggak sembarangan bisa beli tiket pesawat ketemu dan seterusnya. Idza tammat ta'aqud, setelah terjadi akad antara dua orang yang berjauhan sebenarnya, tetapi terkoneksi oleh layanannya tadi itu, tidak ada dalam satu tempat, la yajma'uhuma makanun wahid wa la yara ahaduhuma al-akhar mu'ayyanah, bahkan secara langsung saling melihat tidak ada. Ini kata rincian yang pertama. Wa la yasma' kalamuhu. Maaf, ini bukan pakai HP, Pak. Wa la yasma' kalamuhu artinya tidak saling mendengar perkataan. Wa kanat wasilatul ittisal bainahuma al-kitabah aw ar-risalah, dan transaksi ini ternyata bukan pakai apa dulu Pak ini, yakni bentuknya tulisan ataupun apa ya Pak, risalah, surat menyurat, mungkin pakai kantor pos atau WA deh, mungkin WA juga bisa video itu Pak ya, video apa? WA bisa kirimkan, bukan yang kirim suara, voice note. Di sini catatannya malah nggak ketemu muka, nggak ketemu langsung, bahkan tidak saling mendengar suara. Kalau kita pakai kitab tulisan atau memo atau kita katakan misalkan WA dulu sebelum ada WA SMS, ya Pak ya, nggak teleponan, ya SMS saja. Apa misalkan di sini disebutkan misalkan pakai fax mini, misalkan seperti itu ya, misalkan. Fa fi hadhihi al-hala, apakah di sini yan'aqidul aqdu inda wusulil ijab ila al-muwajjah ilaihi wa qabulihi, maka sah akadnya jika langsung kemudian dijawab, dikirim surat balik jawaban ataupun WA balik ataupun SMS balik yang mengatakan saya terima, sah ya. Sah. Baik. Kemudian yang kedua, idza tamma ta'aqud baina tarafaini fi waqtin wahid wa huma fi makanain mutaba'idain. Kalau dua orang yang berakad, ya. Kalau tadi itu Pak, waktunya apa namanya? Namanya surat ya Pak ya. Ya butuh waktu, mungkin dikirim dan seterusnya. Tapi kalau SMS ya nggak butuh lama juga. Tapi ini sekarang terjadi akad pada waktu yang sama dan dua pihak ini makanaini mutaba'idain, dua tempat yang berjauhan dari kesebutkan ini. Satu Jakarta, satu di Palembang misalnya. Wa yantabiq ala hadzal hatif. Nah, ini baru disebutkan. Dia komunikasinya menggunakan HP yang nirkabel. Artinya ya HP seperti kita punya. Fa inna ta'aqud bainahuma yu'tabar ta'aqudan baina hadiraini, maka
kalau terjadi akad seperti ini, interaksi seperti ini, maka kata para ulama dihitung dua orang tersebut. Kalau Instagram bisa nggak Pak? Instagram, komunikasi Instagram Bisa berarti. bisa ya. Kalau selama dia bisa, Facebook misalkan ya. Pokoknya ada komunikasi modern lah. Saya juga tidak terlalu menguasai. Artinya ya sah ini karena dianggap sedang sedang berhadapan langsung. Di sini ada pengecualian. Innal qawaid as-sabiqah yang tadi disebutkan la tashbal an-nikah, tidak masuk akad nikah. Jadi akad nikah itu kata para ulama tidak sah kalau seperti tadi. Lishtiratil ishhad bihi. Kenapa? Karena akad syarat nikah harus disaksikan. Artinya orangnya harus ada. Nyata yang tadi itu adalah transaksi yang sifatnya muamalah keuangan, ya, bisnis, gadai dan seterusnya, ya, sah-sah saja. Tapi kalau terkait dengan akad nikah maka tidak sah karena harus ketemu langsung, disaksikan oleh saksi, ada penghulunya, ada walinya, ada maharnya dan seterusnya. Meskipun ada juga sebenarnya keterangan dari tarjih lembaga tarjih Muhammadiyah, kata mereka ya sah. Gak jauh beda mau akad nikah dengan akad yang tadi itu transaksi jual beli, pokoknya kan sama-sama akad kan. Sama-sama akad. Lebih-lebih sekarang kalau alat komunikasinya itu canggih, bisa jangankan 1-2 orang, ini kita semua masuk ke Zoom, kita bisa masuk semua. Kita bisa masuk semua. Tetapi ya inilah pendapat para ulama. Ada yang mungkin karena nikah lebih sakral, wallahu a'lam, tidak disahkan. Kemudian walasar termasuk juga kita menukar uang Bapak sekalian, enggak boleh. Kenapa? Listirat taqabud, kalau tukar mata uang itu karena syaratnya harus diterima saat itu juga. Maka nggak boleh berjauh-jauhan. Dan syaratnya kan harus sama ya Pak ya. Itu biasanya ramenya kalau menjelang Lebaran. Kita punya duit 100.000 mau ditukar dengan pecahan apa? Pecahan 5.000, 2.000, maka biasanya jumlah yang balik itu 95, 97, barangkali 66, dikurangi sama dia. Itu riba jatuhnya. Riba. Jadi gimana? Ya tergantung akadnya sih. Padahal itu kan biaya jasa dari kepanasan di pinggir jalan, nunggu orang mau tukar duit. Ya sebenarnya bisa diakali. Terima dulu 100.000-nya, kemudian kita balik kasih 5.000, mungkin 10.000, mungkin sebagai jasa, dan akhirnya ya tidak terjadi riba. Sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Kemudian walas salam, ada namanya jual beli salam. Apa jual salam Pak? Kita pesan sesuatu, kita kasih sifat-sifatnya. Saya pesan lemari, tolong lemarinya ini ada tingkat 3 misalkan, spesifikasinya seperti ini, pintunya 3, 2 geser, ada kacanya, ya, nanti baknya dari kayu ini, jelas spesifik, ya, itu enggak sah secara berjauhan. Kenapa? Listirati ta'jili ra'sil mal, karena kalau ada akad salam, jual beli salam, syaratnya adalah biayanya diserahkan di muka, di awal. Baru disebut dengan transaksi apa namanya itu, jual beli salam. Ya gitu Pak ya. Jadi akad yang tadi itu tidak sah di beberapa transaksi, ya, di beberapa akad, termasuk juga akad nikah di sini tidak disahkan. Tapi
kalau alam ya mungkin ada pendapat yang terbaru, oh sah kok, sah ya. Ada yang misalkan kayak waktu itu akadnya dengan melalui video call, karena itu tiba-tiba ada COVID, nggak bisa. Udah ada Pak, sudah satu di sini kalau nggak salah perempuannya dari Indonesia, kemudian yang laki-laki dari Turki. Ya repot juga tuh Pak ya. Mau pakai pesawat nggak boleh, itu kan apa istilahnya itu, lockdown. Tidak semua negara menerima orang dari luar, bahkan kalau menerima syaratnya ketat. Apa namanya itu? Vaksin. Apalagi yang disusuk itu? Lupa apa ya Pak? Antigen. Ya lagi disusuk. Swab. Masya Allah. Wah, kita rasakan sudah lewat, alhamdulillah. Mau ada lagi muncul isu COVID, udah nggak percaya lagi gitu. Baik, Pada nggak percaya. mau diangkat angkat lagi ada berita, agak peduli lagi. Baik, jadi gimana seperti itu? Jadi sudah jelas tanggalnya. Kalau alam, tapi yang pasti di sini tidak disahkan. Cuman mungkin ada pendapat yang terbaru, saya tidak tahu. Cuman saya tadi sepintas baca di Tajih Muhammadiyah mengatakan sah kok, sama-sama akad. Bahkan saling melihat, karena ada tadi itu pada namanya media yang sudah sangat maju, ya, berbagai macam variasinya, langsung melihat dan seterusnya. Ya, kemudian ya secara ini yang mengenai catatan penting dari ta'aqud, akad dengan wasilah alat-alat komunikasi modern. Baik, ini apa sekarang yang disampaikan. Ada yang sebelum kita lanjut Pak, ada sekitar 5 sampai 7 menit mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak sekalian. Bagaimana? Nanya bagaimana? Lagi mikir. Nanya Ya. masih mikir. Bagaimana kemudian lanjut kalau sedikit lagi. Bagaimana kalau terjadi kepalsuan? Apa namanya itu? Bohong lah dia. Kan tadi kita bicara mengenai alat komunikasi, akad dengan komunikasi modern, tapi ada yang bohong, ada yang tazwir itu artinya sumpah palsu. Maka diserahkan di sini, diserahkan kepada kaidah yang berlaku. Berarti itu rusaklah akad tersebut ya, karena ada kebohongan di situ. Sedangkan akad kan antara saling ridho, ya, kemudian ada keridhaan, ada keikhlasan di antara kedua belah pihak. Ittihadul majlis yang satu itu maksudnya apa sih? Kesatuan majlis itu apakah kesatuan tempat atau kesatuan waktu? Ini juga menjadi catatan karena kita tadi bicara ada yang berjauh-jauhan, satu di Jakarta, satu di Paris. Ya, tapi mereka teleponan di saat yang bersamaan. Di Jakarta jam 8, entah di sana jam berapa. Pokoknya nggak mau tahu, yang penting mereka ada suatu waktu sedang komunikasi, atau tempatnya yang harus sama-sama di Jakarta, sama-sama di Paris. Di sini kemudian para ulama ada yang mengatakan bahwa ittihadul majlis itu maksudnya adalah tempatnya sama. Ada juga yang mengatakan bahwa menafsirkan ittihadul majlis itu maksudnya adalah waktunya yang sama. Kalau waktu sama, mau orangnya di mana, dimanapun, selama mereka komunikasi, interaksi, maka itulah adalah ittihadul majlis. Makanya tadi itu ada yang bolehkan. Baik Bapak sekalian, sekarang sedikit lagi kita masuk ke tasnif. Tasnif ini klasifikasi akad ya Pak ya. Dan sebenarnya pun juga ini diantara perlu atau tidak juga, mungkin kita baca nggak apa-apa.
Al-qismul awal, pembagian akad atau klasifikasi akad. Pembagian akad yang pertama ditinjau dari boleh dan tidaknya. Ada yang namanya akad yang masyru', boleh ya. Ada yang tidak boleh jelas ya. Batil akadnya, misalkan dia kabai, disebutkan kabail ajinnah fi butuni ummahatiha, menjual janin hewan yang masih ada di perut induknya. Ada nggak Pak di sini? Nggak kebayang apa ya? Tapi ya mungkin karena kita tidak, dunia kita bukan dunia bisnis di apa namanya itu, hewan seperti itu. Mungkin ada, makanya di sini disebutkan nggak boleh. Nggak boleh. Karena mungkin saingan antar pembeli, dia langsung datang ke desa mana, ke daerah mana, saya beli ini janinnya. Jangan jual mana-mana, jual ke saya. Nggak boleh, ya, nggak jelas, rusak akadnya. Karena nggak tahu dia nanti laki-laki betina atau jantan, kemudian selamat atau enggak, ya nggak tahu. Wal bai'ur ribawi, dan unsur-unsur riba jelas. Kemudian bin nazar, dari segi sah atau tidaknya, ada akad ataupun akad yang sahih, akad yang jelas ya, sah dia secara akad, artinya rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Berarti ada lawannya lagi. Kalau ada akad yang syarat-syaratnya, rukun-rukun tidak terpenuhi, dia disebut dengan akad yang fasid ataupun akad yang rusak. Baik, sama seperti itu Pak ya. Ada yang pembagian secara sah, kemudian tadi itu boleh dan tidaknya. Nah, insya Allah sudah kita pahami secara bersama-sama. Dan terakhir ada yang disampaikan ya Pak. Ini penting juga ya. Ada namanya uqudul iz'an. Bisa kita bahas ya. Apa itu uqudul iz'an? Uqudul iz'an ini adalah transaksi dari pihak yang lebih kuat dengan pihak yang lemah. Artinya pihak yang kedua ini tidak ada pilihan apapun kecuali menerima. Apa contohnya Pak? Di sini dicontohkan di sini, misalkan al-ishtirak fi khadamatil kahruba, bayar iuran listrik. Kira-kira tuh harga listrik itu siapa yang nentuin Pak? Pemerintah. Kita bisa nggak Pak melawan pemerintah? Nggak bisa. Ilmu mungkin. Atau harga-harga al-ittisalat, apa ittisalat itu? Bayar apa? Bayar sekolah. Seperti itu. Kayak mungkin biar sekolah ya Pak ya. Itu kewenangan yayasan kami menentukan SPP sekian. Boleh protes, sudah nggak mau. Kira-kira gimana Pak? Dikeluarin, nggak mau ya kita cari Tidak mau masuk sekolah di sini. Ya, artinya ada pihak yang nggak ada pilihan lain kecuali menerima. Kalau kita ngomong pemerintah misalkan ini listrik ataupun kalau dulu ada bayar itu Pak, telepon rumah misalkan, itu kan harganya bukan kita nentuin, ya bukan kita yang nentuin. Bagaimana itu? Langsung saja, intinya sebagian ulama mengatakan di sini berarti uqudun haqiqah kasairil uqud allati tatimmu bit taradi bainal muta'aqqilin. Ini akadnya sah. Kenapa? Karena sama saja. Ketika dia terima berarti dia ridho. Atau bayar air misalkan. Ada, kalau kita protes ya kita pakai PDAM, gali sumur sendiri. Daripada protes, kita sebagai rakyat tidak ada pilihan lah, tidak ada pilihan. Ada mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan akad, cuma lebih kepada nizam. Apa itu nizam? Peraturan dari pemerintah. Dari pemerintah. Itu intinya Pak sekalian. Jadi ya insya Allah sah.
Dan yang terakhir, langsung saja Pak, sedikit lagi. Terakhir di sini disebutkan bagaimana sekarang kalau kita menghadapi hukum sebuah transaksi yang berbeda-beda. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ini. Bagaimana? Bagaimana hukumnya? Bagaimana sikap kita? Di sini disebutkan kalau kita, ya, kalau orang tersebut seorang yang punten mungkin dia ahli ilmu ulama, ya, sudah sampai ke derajat ijtihad, boleh berijtihad sendiri, maka orang seperti ini silakan dia pelajari. Dia pelajari. Meskipun dia salah menentukan hukum, maka dia tidak berdosa. Karena dia sudah sampai levelnya mujtahid, Pak. Dia orang dan syarat mujtahid berat, harus menguasai ini itu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ammal muqallid, namanya orang-orang yang kita seperti kita ikut saja apa yang dipilih oleh para ulama. Kita ikut saja. Kita sekedar baca dari kitab-kitab, kemudian tahu oh ini. Bagaimana orang yang kedua ini? Maka sama saja orang yang kedua muqallid dengan orang yang pertama tadi. Maka kalau fa'innahu ya'khudhu hukmal mujtahid bi suqutil itsmi anhu, tidak dosa selama dia tahu dalilnya, alasan-alasan syar'inya. Dan yang ketiga adalah wa ammal 'ami, orang-orang awam seperti kita ini, maka arahannya adalah kalau bingung mengenai akad A, B, C, D dan seterusnya, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, pada para alim ulama, para habaib, para asatidz dan seterusnya. Baik Bapak sekalian, cukup mengenai akad ya. Semoga menjadi modal yang berharga juga mengenai akad ini, dan untuk tentunya melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Insyaallah pada berikutnya kita akan bahas mengenai aqdul bain, akad jual beli dan seterusnya. Saya kira cukup, dan mohon maaf jika ada kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.